Dari dulu sudah sering saya bilang bahwasanya jangan nonton konten refinishing yang cuma ngejar viewernya aja, cuma ngejar viralnya aja, tanpa ada penjelasan yang detail ataupun teknik-teknik yang harus diperhatikan. Gini loh, mending nikmatin aja proses ya, daripada kayak gini ya kan. Kalau sudah kayak gini akhirnya teman-teman yang terkhusus masih belajar akan mengulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu R Braslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya. Oke, di depan tadi itu adalah video kiriman dari seorang teman kita yang sedang terpuruk sedih bergelimangan. Pokoknya dia sedih banget. Dapat garapan seperti itu, ternyata itu bukan garapannya dia. Dan historinya si owner itu bilang bahwasanya mas ini kemarin sudah dicat bagus awalnya, tapi setelah 3 bulan kok kayak gini hasilnya. Nah itu historikalnya kita sudah tahu bahwasanya kemarin kita analisa bareng, dan saya sudah izin sama yang punya video tadi bahwasanya kita akan bahas tujuannya apa sih di sini, terutama yang masih belajar, mohon maaf ya. Jadi jangan sampai kejebak sama hal-hal yang seperti di awal tadi. Nah, oke, apa sih penyebab hal-hal seperti itu atau bisa terjadi yang namanya bubble seperti itu di bagian chat ataupun dasar chat ya. Jadi chatnya itu melepuh-melepuh dan dia itu macam seperti ada udara di dalam terus dia meletus gitu. Jadi kalau di kopek itu dia langsung terangkat. Nah, biasanya gini ya, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, nanti kita akan sambungkan juga di bagian ini. Nah, gini. Biasanya biasanya teman-teman itu kalau kita menggunakan cat yang jenisnya, mohon maaf banget, kita sebut aja NC, jenis NC. Nah, itu biasanya kalau teman-teman paksa nih ya, misalnya kita ngechat nih dari awal epoxy, misalnya epoxy yang penting disentuh bisa diamplas, udah naikkan cat tanpa dikoreksi dulu, tanpa dipastikan bahwasanya epoxy itu benar-benar kering keras ya, terus langsung naik ke base coat atau catnya kebetulan pakai NC. Nah, untuk cat NC itu daya tutupnya sangat lambat sekali, maka dari itu dia butuh beberapa lapisan, bahkan sampai 3 atau 4 lapis dia baru dapetin warna yang ideal. Nah, dari lapisan yang terlalu banyak, otomatis cat tadi itu akan mengalami over pengeringan. Jadi jangan langsung di clear coat. Nah, kalau bisa NC itu didiamkan 1 kali 24 jam baru di clear coat. NC itu semakin lama semakin bagus. Bahwasanya NC itu dia walaupun nggak di clear itu sudah kinclong gitu loh teman-teman, kalau teman-teman memahami. Jadi clear coat itu hanya untuk melapisi sebagian dari base color untuk melindungi dari bahan-bahan kimia yang mungkin tidak sengaja nanti kalau di luar sana kena goresan ataupun bahan kimia yang tidak diinginkan. Nah, kejadian yang saya analisa bahwasanya ternyata betul ya. Jadi setelah proses kita analisa itu, ternyata di bagian epoksi memang belum terlalu kering, terus ditimpa lagi dengan base coat yang tebal, terus ditimpa lagi dengan clear coat. Itu bisa mengakibatkan hal yang seperti itu. Hal buruk yang mungkin terjadi yang seperti video awal tadi. Tapi kalau ringannya itu biasanya mengkerut ya. Cat itu akan lama kelamaan dia mengkerut. Kenapa? Karena di bagian bawah itu masih butuh pengeringan. Akhirnya dia akan tarik-tarikan sama media terakhir gitu ya. Mau cat ataupun mau clear coat, dia akan tarik-tarikan di bawahnya sama yang di atas gitu. Itu untuk penjelasan. Jadi hal yang terjadi seperti itu. Terus ketebalan yang over. Nah, ketebalan yang over terus pengeringan yang kurang ideal, akhirnya dia akan menyimpan suatu udara penguapan yang tertunda. Karena apa? Karena sudah di cover oleh clear coat. Karena
setelah di cover oleh clear coat, otomatis dia akan terjebak udara di dalam. Nah, maka dari itu udara tadi akan mendorong seperti yang nampak seperti video awal tadi. Jadi kelihatan melepuh-melepuh gitu ya. Itu penyebabnya. Nah, jadi untuk teman-teman harapannya jangan suka nonton konten yang cuma ngejar viewernya aja. Dilihat latar belakangnya pakai apa nih. Dia kalau pakai open, pakai heater mungkin masih bisa dan masih logik ya. Tapi kalau mengandalkan suhu ruangan, otomatis kita harus lebih memakan waktu, lebih sabar lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, di media ini, di panel ini kita akan mengaplikasikan PU 2K Surfacer. Dan di panel ini sudah saya koreksi. Kita masuk di sesi epoxy correction. Seberapa layak panel kita akan naikkan ke epoxy. Nah, ternyata untuk panel yang saya koreksi di sini panel sepeda motor Mio apa ya namanya ya? Mio M3 atau nggak salah. Intinya motor Mio gitu ya. Nah, di bagian-bagian cat yang lama, cat pabrik, itu dia ada sedikit beberapa yang sudah mulai kropos. Jadi di sini saya tidak akan melakukan langsung ke base coat, tapi di sini kita akan cover dulu menggunakan PU 2K Surfacer. Teman-teman tahu bahwasanya untuk PU 2K Surfacer itu berfungsi sebagai bisa diaplikasikan di atas media dempul, di atas cat lama ataupun di atas epoxy primer ataupun epoxy itu sendiri gitu ya. Jadi untuk fungsi daripada PU 2K Surfacer ini dia lebih untuk menutup pori-pori gitu ya. Jadi di PU 2K Surfacer ini tidak dilengkapi dengan anti korosif. Jadi teman-teman jangan aplikasikan PU 2K Surfacer di atas plat yang 0. Jadi kalau untuk plat itu usahakan pakai primer dulu. Primer, epoxy primer, terus mungkin kalau dibutuhkan pendempulan ya pendempulan. Terus setelah pendempulan pengamplasan, lalu bisa naik ke PU 2K Surfacer ini gitu ya. Kemarin mungkin ada sedikit keluhan bahwasanya PU 2K Surfacer yang saya pakai ini ada sedikit keluhan, kita nggak perlu sebut, tapi beberapa teman yang sudah bercerita itu dia mendapatkan keluhan. Tapi kalau untuk saya pribadi, sepanjang saya menggunakan PU 2K Surfacer ini itu tidak mengalami keluhan. Caranya seperti apa sih? Jadi di PU 2K Surfacer ataupun epoxy pada umumnya itu pasti ada tulisan atau dikhususkan dia biasanya ada tulisan 20 menit sanding atau 20 menit bisa diamplas. Oke, kita 20 menit bisa diamplas, tapi kalau untuk kekerasannya saya jamin 20 menit dia belum keras. Kalau nggak percaya 20 menit teman-teman tekan sama kuku. Kalau ditekan sama kuku dia bekas berarti di bawahnya belum keras. Bisa diamplas mas? Bisa, nggak jadi masalah. Tapi untuk kekerasannya itu kita butuh pengeringan lagi ya. Kalau kecuali kita pakai heater ataupun open. Kalau kita pakai suhu ruangan biasanya ya, kalau saya nih, ini kan di posisi malam hari nih, kita epoxy. Nah, nanti besok pagi baru kita amplas gitu. Jadi epoxy ataupun PU 2K Surfacer ini sudah benar-benar kering dan sudah mengcover media di bawahnya. Jadi cat yang kita cover ini tidak rawan yang namanya akan keriting setelah kita akan mengaplikasikan media berikutnya ataupun mengaplikasikan bahan berikutnya gitu. Oke, untuk teknik pengaplikasiannya, karena ini cat yang saya koreksi tadi itu sedikit rawan untuk terjadi yang namanya keriting. Nah, caranya itu seperti ini. Di mixing ratio itu di 4:1:2 thinner. Nah, di sini untuk thinner kita kurangi. Terus untuk pemilihan nozzle ya. Pemilihan nozzle itu kalau untuk epoxy itu mulai dari 1.3 sampai 1.8. Jangan di bawah 1 mili. Kenapa? Karena viskositas daripada epoxy, semua epoxy itu pasti kental gitu. Kalau teman-teman paksa nih misalnya, mas saya punyanya 0,8 atau 1 mili, bisa nggak mas? Bisa, tapi teman-teman akan lebih menambah cairan atau kandungan reducer atau thinner. Nah, semakin banyak thinner, maka dari itu epoxy akan semakin encer dan thinner
itu akan lebih sangat bisa menggerakkan cat lama. Jadi akan bisa lebih mengakibatkan keriting. Biasanya seperti itu. Terus untuk mendapatkan build film itu akan lebih susah gitu ya. Kalau misalnya viskositasnya rendah atau encer, itu kita butuh beberapa lapisan, 2 atau sampai 4 lapisan baru mendapatkan build film. Tapi kalau kita ikuti sesuai anjuran daripada kaleng ataupun produk tersebut, misalnya 4:1, 4:2, terus nozzle-nya kita pakai 1.3 atau 1.4, itu akan lebih mungkin 1 atau 2 lapis sudah ideal untuk lapisannya. Karena di sini kita butuh lapisan ya, bukan tampilan. Itu. Kalau untuk tampilan ya nanti setelah base coat atau clear coat. Kalau di sini kita benar-benar butuh lapisan karena untuk fungsinya untuk mengcover media yang di bawahnya. Oke. Kalau untuk tekniknya, kalau misalnya medianya rawan keriting. Nah, tadi untuk setelan pertama kita bikin berapa ya? Untuk fluid kita misalnya ya, kita fluid pertama kita main di 3 ulir ya untuk penembakan pertama dari panel pertama sampai panel akhir ya. Itu kita tembak tipis merata dulu semua, terus kita kembali lagi ke panel awal tadi, tapi peluit kita tambahin gitu. Kalau untuk di awal tadi kita pengen tembakan yang agak relatif kering ya, supaya apa? Supaya membantu penguapan thinner lebih cepat, jadi nggak sempet dia meresap ke bawah. Nah, kalau untuk keduanya nanti kita lihat dulu medianya. Kalau medianya misalnya aman nih ya, kita langsung tambah fluidnya. Jadi misalnya dari 3 kita tambah jadi 4. Nah, di sini kita akan ngejar build film gitu untuk lapisannya supaya lebih cepat untuk mendapatkan ketebalan gitu. Itu untuk tekniknya. Oke, kalau untuk teman-teman misalnya ragu nih ya, misalnya ragu, Mas saya kalau ngaplikasiin bahan itu kok takutnya keriting ya, pikiran saya keriting ya. Nah, itu biasanya pemilihan nozzle nggak tepat, terus pemakaian thinner terlalu banyak, ataupun sesi pengamplasan setelah epoksi itu masih meninggalkan baretan. Dan untuk kejadian yang mungkin pernah diceritakan itu, kalau sepanjang sejarah saya menggunakan produk ini itu masih aman-aman aja, nggak ada istilah terkupas tuh, nggak ada. Karena di sini saya stop untuk pengamplasan itu maksimal di 800 ya ukurannya. Jadi masih ada baretan. Kita butuh baretan, juga butuh halus. Baretan untuk menciptakan mechanical bonding, untuk daya rekat, untuk base coat yang kita akan aplikasikan gitu. Jadi kalau teman-teman ngamplas epoksi sampai ukuran 2000 terlalu halus banget. Nah, itu malah kayak macam kita mengaplikasikan di atas media yang licin ya. Jadi untuk daya rekatnya itu kurang. Mechanical bonding itu perlu. Nah, mechanical bonding itu apa? Yang seperti yang sering saya bilang di sini, nggak saya bosen-bosen bahwasanya ada chemical bonding ataupun mechanical bonding. Kalau chemical bonding itu terjadinya dua bahan kimia yang bertemu, itu chemical bonding, dia saling mengikat. Tapi kalau mechanical bonding itu kita buat ya. Jadi mechanical bonding itu kita buat baretan amplas yang kita buat untuk guna dari daya rekat base coat ataupun bahan yang akan kita aplikasikan untuk berikutnya gitu. Jadi logikanya kayak gini, tukang ya, misalnya ada tukang bangunan disuruh masang keramik, tapi dindingnya itu sudah jadi nih, sudah halus. Otomatis tukang tadi itu nggak langsung menempelkan keramik di dinding, pasti dia akan lebih membikin baretan atau luka-luka dulu di bagian dinding itu. Supaya apa? Supaya semen sama keramik itu bisa menempel dengan sempurna. Oke, untuk proses kali ini kita stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjut untuk sesi base coat-nya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.